Apakah Anda pernah merasa, anak yang dulu Anda besarkan dengan segala cinta, kasih sayang, dan pengorbanan, sekarang justru berubah? Dulu, mereka memeluk Anda erat saat pulang sekolah, menceritakan semua hal, dan mematuhi setiap nasihat Anda. Tapi sekarang, mereka jarang menyapa, lebih banyak menunduk ke layar HP, bahkan tak segan membantah ucapan Anda seolah semua yang Anda katakan itu salah, ketinggalan zaman, atau tak layak didengar. Sakitnya bukan main. Di usia Anda yang kini sudah memasuki 55 tahun ke atas, ketika seharusnya menikmati kedekatan dengan anak dan cucu, justru yang terasa adalah jarak. Seolah ada tembok yang makin lama makin tebal. Padahal, hati ini masih sama, masih penuh cinta, penuh rindu, penuh harapan agar anak tetap menghargai dan menghormati orang tuanya. Mungkin Anda diam-diam pernah menangis sendiri di kamar. Mungkin Anda pernah menyimpan amarah, kecewa, atau bahkan mulai merasa rendah diri. Apa saya memang sudah tidak penting lagi di mata anak-anak saya? Tapi tunggu dulu, jangan terburu menyerah. Anak yang membangkang bukan berarti tidak sayang. Rasa hormat yang hilang bukan berarti tak bisa dikembalikan. Justru di titik ini, Anda bisa mengambil langkah-langkah yang bijak dan penuh makna untuk membalik keadaan. Dan di video ini, saya akan membagikan kepada Anda 7 cara paling ampuh dan sudah terbukti berhasil untuk mengembalikan rasa hormat anak kepada orang tuanya. Bukan dengan cara memaksa, apalagi memarahi, tapi dengan pendekatan yang lembut, menyentuh hati, dan penuh kebijaksanaan. Mari saya ceritakan kisah Burini, seorang ibu berusia 62 tahun dari Yogyakarta. Ia membesarkan 2 anak laki-lakinya seorang diri, sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu. Dulu, anak-anaknya begitu patuh, bahkan setiap ulang tahun, mereka selalu mencium tangan dan memeluknya erat, sambil berkata, "Ibu, terima kasih sudah berjuang sendirian buat kami." Tapi sekarang, entah sejak kapan, anak-anak itu berubah. Yang sulung sibuk dengan pekerjaannya di Jakarta, jarang menelpon, apalagi pulang. Yang bungsu malah sering membentak jika ditegur soal kebiasaan buruknya. Suatu hari, Burini hanya berkata pelan, "Ibu cuma ingin dihargai, bukan diabaikan." Tapi tak ada jawaban. Hanya pintu kamar yang tertutup dengan keras. Awalnya, Burini merasa itu sudah nasibnya. Tapi setelah menonton video seperti ini, yang membahas bagaimana cara menghadapi anak yang berubah sikap, ia mulai mencoba satu persatu langkahnya. Ia tidak lagi mengeluh, tapi mencoba bicara dengan cara baru. Ia tidak lagi menasehati panjang lebar, tapi lebih banyak mendengar. Perlahan, anak bungsunya mulai kembali duduk bersamanya di ruang tamu. Anak sulungnya mulai menelepon seminggu sekali. Bahkan di ulang tahun ke-63-nya, keduanya datang membawa kue dan berkata, "Maaf ya Bu, kami terlalu sibuk, tapi kami sayang Ibu." Dari situ, Burini tahu, cinta dan rasa hormat bisa hilang, tapi bisa dikembalikan kalau tahu caranya. Nah, bagaimana dengan Anda, Ibu dan Bapak yang sedang menonton video ini? Dari kota mana Anda berasal, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar, kami ingin mengenal Anda lebih dekat. Karena Anda tidak sendirian. Di luar sana, banyak orang tua di usia 55 tahun ke atas, yang mengalami hal serupa. Dan disinilah tempat kita saling menguatkan. Video ini akan memandu Anda dengan cara-cara sederhana, namun sangat berdampak untuk memulihkan kembali rasa hormat anak tanpa perlu marah, tanpa perlu berteriak. Justru dengan ketenangan dan kasih sayang yang Anda miliki, Anda bisa menyentuh hati mereka yang mulai menjauh. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Karena setiap langkah yang akan saya bahas, bisa menjadi titik balik dalam hubungan Anda dengan anak. Terutama cara nomor 4 dan 6 seringkali disepelekan, tapi justru paling membuka pintu hati mereka. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena kami akan terus membagikan konten bermanfaat khusus untuk orang tua seperti Anda yang ingin tetap menjadi cahaya bagi keluarganya, meskipun usia terus bertambah. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama, dan buktikan, bahwa kasih sayang orang tua memang tak pernah lekang oleh waktu. 1. Mulai dengan introspeksi, jangan langsung menyalahkan anak. Seringkali, ketika anak mulai menunjukkan sikap membangkang, reaksi pertama kita sebagai orang tua adalah langsung merasa disakiti, dikhianati, atau tidak dihargai. Wajar, itu perasaan yang sangat manusiawi. Namun sebelum terburu-buru menyalahkan mereka, ada satu langkah penting yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Berhenti sejenak, dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Introspeksi bukan tanda kelemahan.
Justru ini adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur, sudahkah saya menjadi orang tua yang hadir secara utuh bagi anak-anak saya? Atau selama ini saya hanya hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional? Kadang tanpa sadar, kita terlalu sering memerintah tanpa mendengarkan, terlalu sibuk menuntut tanpa memberi ruang bicara. Anak yang keras bisa jadi adalah hasil dari lingkungan yang juga keras. Anak yang suka membantah bisa jadi terbentuk dari pola komunikasi yang tidak membuka ruang untuk berdiskusi. Ada seorang ayah bernama Pak Darto, berusia 60 tahun. Ia merasa anak perempuannya sangat keras kepala, suka membantah, dan enggan membantu di rumah. Ia marah besar, menganggap anaknya tidak punya adab. Tapi, setelah diberi saran untuk introspeksi, Pak Darto mulai menyadari bahwa selama ini, ia memang lebih sering menyuruh ketimbang mendengar. Ia jarang mengajak anaknya berbicara dari hati ke hati. Ia juga terlalu cepat menilai, tanpa memberi kesempatan si anak menjelaskan maksudnya. Setelah menyadari itu, Pak Darto mencoba mengubah pendekatannya. Ia mulai lebih sabar, mulai bertanya lebih dulu, dan tidak langsung memarahi. Hasilnya luar biasa. Anak yang tadinya suka membentak, kini mulai bicara dengan nada pelan. Ternyata, perubahan bisa dimulai bukan dari anak, tapi dari kita dulu. Dan dari situlah, rasa hormat mulai tumbuh kembali bukan karena dipaksa, tapi karena diberikan ruang untuk bertumbuh. 2. Perbaiki nada bicara, lembut bukan berarti lemah. Zaman berubah. Anak-anak sekarang tumbuh di tengah dunia yang serba cepat, penuh tekanan, dan sangat berbeda dengan zaman kita dulu. Mereka tidak lagi merespons dengan baik jika kita bicara dengan nada tinggi, nada perintah, atau bahkan dengan sindiran. Justru semakin kita mengangkat suara, semakin mereka menutup telinga dan hati. Disinilah, kita perlu belajar seni berbicara yang tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membuka ruang hati. Nada bicara yang lembut, tenang, tapi tetap tegas dan jelas, adalah kunci untuk membangun komunikasi yang sehat. Banyak orang tua mengira, bicara lembut itu berarti kalah. Padahal tidak. Justru dengan nada bicara yang tenang, kita bisa menunjukkan wibawa yang lebih dalam. Anak akan lebih mendengarkan orang yang membuat mereka merasa dihargai, dibandingkan orang yang membuat mereka merasa ditekan. Bayangkan seorang ibu bernama Buati, 58 tahun, yang dulu terbiasa berbicara keras kepada anak-anaknya. "Ayo cepat. Kok nggak ngerti-ngerti sih kamu?" adalah kalimat yang hampir setiap hari keluar dari mulutnya. Hasilnya, anaknya semakin malas bicara, sering menghindar, dan kadang membalas dengan kata-kata yang kasar. Lalu, suatu hari, Buati mulai mengubah pendekatannya. Ia mulai menyapa dengan ramah, "Nak, boleh ibu bicara sebentar? Atau ibu ingin dengar pendapatmu?" Awalnya anaknya bingung, bahkan curiga. Tapi perlahan, nada bicara yang lembut itu menghangatkan suasana. Percakapan yang dulu selalu berakhir dengan konflik, kini bisa berlangsung tenang. Yang perlu diingat, suara yang lembut bisa menembus dinding hati yang keras. Karena sejatinya, anak tetap ingin dihargai seperti halnya kita, sebagai orang tua ingin dihormati. 3. Tunjukkan bahwa Anda tetap belajar. Di mata anak-anak zaman sekarang, salah satu penyebab orang tua kehilangan wibawa adalah ketika dianggap tidak mau berubah, atau berhenti belajar. Ini menyakitkan, tapi sayangnya sering terjadi. Anak-anak tumbuh di dunia digital, dunia yang serba cepat dan terus berubah. Saat orang tua dianggap tertinggal dan tidak berusaha mengejar perkembangan, mereka mulai merasa bahwa ayah ibu tidak lagi relevan, tapi ini bisa diatasi. Justru ketika kita, orang tua di atas usia 55 tahun, menunjukkan bahwa kita masih mau belajar memahami teknologi, belajar mendengar, belajar hal-hal baru, anak akan mulai kagum. Mereka akan berpikir, "Wah, ayah ibu keren juga ya, masih semangat belajar." Rasa kagum itu akan tumbuh menjadi rasa hormat yang tulus, bukan karena posisi, tapi karena keteladanan. Contohnya ada pada Pak Wahyu, 63 tahun, yang dulu gagap teknologi. Ia tidak tahu cara menggunakan WhatsApp, apalagi Zoom atau media sosial. Awalnya ia merasa rendah diri, tapi kemudian, ia mulai belajar dari cucunya. Ia minta diajarkan bagaimana video call, bagaimana membuat status, bahkan bagaimana mengakses YouTube. Tak disangka, anak-anaknya mulai sering berbicara dengannya. Mereka heran dan kagum, "Wah, Bapak bisa juga ya belajar hal baru." Sekarang, Pak Wahyu punya jadwal video call mingguan dengan anak-anaknya. Ia bahkan punya grup keluarga yang aktif, dan ia mulai memahami banyak hal yang dulu ia anggap rumit. Di sini kita belajar bahwa rasa hormat tidak datang dari usia semata, tapi dari sikap terus mau bertumbuh.
dan itu bisa dimulai kapan saja, bahkan hari ini. 4. Beri kejutan dengan menghargai pendapat mereka. Salah satu kejutan terbesar yang bisa kita berikan kepada anak adalah saat kita, sebagai orang tua, menunjukkan bahwa kita bersedia mendengarkan dan menghargai pendapat mereka, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya setuju. Banyak anak membangkang bukan karena mereka ingin melawan, tapi karena selama ini merasa tidak punya ruang untuk bicara. Mereka sudah capek dengan kalimat seperti, dengar kata orang tua jangan banyak alasan, atau kamu masih kecil belum tahu apa-apa. Ketika itu terus-menerus terjadi, anak merasa tidak dihargai. Dan dari sanalah, muncul sikap membangkang. Tapi ketika kita mulai membuka ruang dan berkata, coba ceritakan pendapatmu, ibu ingin mendengar, anak akan kaget, dan itu bisa jadi awal dari perubahan besar. Seperti Bu Sari, 59 tahun, yang suatu hari terkejut saat anak perempuannya menangis dan berkata, ibu nggak pernah mau dengar aku, selalu nyalahin. Sejak itu, Bu Sari mencoba pendekatan berbeda, ia tidak langsung menanggapi dengan koreksi atau nasihat, tapi lebih banyak mendengar. Oke, ibu mengerti perasaanmu. Coba ceritakan lebih banyak ya. Awalnya sulit, tapi anaknya pelan-pelan mulai terbuka, mereka jadi lebih sering ngobrol, lebih sering duduk bareng tanpa marah-marah. Dari situ, anak mulai melihat bahwa orang tuanya bukan hanya tempat menasehati, tapi juga tempat berlindung. Rasa hormat itu tumbuh kembali bukan karena didikte, tapi karena merasa dimanusiakan. Maka jangan ragu untuk berkata, nak, pendapatmu penting. Ibu ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Kalimat sederhana, tapi sangat dahsyat kekuatannya. 5. Bangun waktu khusus tanpa gadget. Di zaman yang serba sibuk dan penuh distraksi ini, salah satu hal paling langka, tapi paling berharga, adalah waktu kebersamaan yang benar-benar hadir, tanpa diganggu oleh layar gadget. Banyak orang tua merasa, saya sudah sering bersama anak, padahal sebenarnya hanya sekadar berada di satu ruangan. Anak sibuk dengan HP-nya, orang tua menonton TV, tapi tak ada percakapan yang berarti. Hubungan seperti ini, lambat laun jadi renggang. Untuk membangun kembali kedekatan dan rasa hormat, kita perlu meluangkan waktu khusus, setidaknya 15-30 menit setiap hari, untuk benar-benar hadir. Tatap mata mereka, ajak ngobrol ringan, tertawa bersama, mengenang masa kecil mereka. Disinilah hubungan emosional akan terjalin kembali, dan dari situlah, rasa hormat anak mulai tumbuh lagi secara alami. Pak Slamet, 61 tahun, mencoba cara ini ketika ia merasa anak laki-lakinya mulai jauh. Ia mulai mengajak anaknya jalan sore tanpa gadget, duduk di teras sambil minum teh, atau memasak bareng di dapur. Di awal, anaknya terlihat malas dan enggan. Tapi Pak Slamet tidak menyerah. Ia tetap mengajak tanpa memaksa. Lama-lama, anaknya mulai terbuka. Mereka mulai ngobrol hal-hal ringan, tentang hobi, makanan favorit, hingga masa lalu. Dari situ, muncul tawa. Muncul kedekatan baru. Dan yang paling penting, muncul rasa hormat. Anak yang dulunya membangkang, kini lebih sopan, lebih peduli, dan mulai sering bertanya, Bapak mau ditemani kemana? Semua itu dimulai dari waktu yang kelihatannya sepele. Maka, jangan tunggu waktu yang tepat. Luangkan waktu itu sekarang juga, karena waktu adalah hadiah paling mahal yang bisa kita berikan kepada anak, dan hadiah itu bisa membuka pintu hati mereka kembali. 6. Tegas tapi penuh cinta. Jangan biarkan anak terlalu jauh melangkah. Dalam menghadapi anak yang membangkang, bersikap lembut, dan memahami memang penting, tapi itu bukan berarti kita harus selalu mengalah atau membiarkan segala sesuatu berjalan tanpa batas. Di titik tertentu, orang tua tetap perlu menunjukkan ketegasan yang bijak, agar anak tahu bahwa meskipun orang tua bersikap lembut, mereka tetap berhak dihormati. Ketegasan ini bukan berarti marah-marah atau mengeluarkan ancaman. Justru sebaliknya, ketegasan yang dibalut dengan cinta adalah cara paling ampuh untuk menyentuh hati anak, sekaligus menjaga wibawa kita sebagai orang tua. Saat anak bersikap kasar, membentak, atau tidak sopan, jangan balas dengan teriakan. Tarik napas, tenangkan diri, lalu katakan dengan suara pelan namun penuh makna, Nak, ibu bapak merasa sangat sedih ketika kamu bicara seperti itu. Ibu bapak tetap sayang kamu, tapi tolong, jangan perlakukan ibu bapak seperti ini. Kalimat sederhana seperti itu, bisa jauh lebih menusuk ke hati anak, dibanding kemarahan yang meledak-ledak. Anak akan terdiam. Mereka mungkin tidak langsung minta maaf, tapi dalam hati, mereka mulai merasa, saya sudah menyakiti orang tua saya. Dan rasa bersalah itu pelan-pelan akan berubah menjadi kesadaran. Banyak orang tua berpikir bahwa bersikap tegas akan membuat anak menjauh. Justru sebaliknya, jika disampaikan dengan penuh cinta, ketegasan adalah bentuk cinta yang paling dalam. Tegas, berarti kita tidak membiarkan anak tersesat terlalu jauh.
tegas berarti kita masih peduli pada sikap dan nilai yang mereka bawa dalam hidup. Misalnya, saat anak berkata kasar atau menyalahkan Anda bisa berkata, "Ibu tidak bisa menerima cara bicaramu seperti ini. Kalau kamu ingin bicara, silakan, tapi dengan hormat. Ibu akan mendengarkan." Ini memberi anak batas yang jelas, sekaligus menunjukkan bahwa cinta Anda tetap utuh. Percayalah, di saat-saat seperti itu, anak akan mulai melihat Anda bukan hanya sebagai orang tua yang sabar, tapi juga sebagai sosok yang layak dihormati, karena keteguhan dan kedewasaan sikap Anda. 7. Doakan dan beri contoh dalam kesabaran, karena cinta tak pernah gagal menyentuh hati. Ada satu kekuatan besar yang sering dilupakan, ketika kita merasa lelah menghadapi anak yang membangkang. Doa. Doa orang tua adalah senjata yang tak terlihat, tapi luar biasa dahsyatnya. Mungkin anak Anda hari ini belum mendengar, belum berubah, bahkan masih bersikap dingin. Tapi ketika Anda terus mendoakannya, dengan tulus memohon kepada Tuhan, agar hatinya dilembutkan, agar pikirannya dibukakan, percayalah, perubahan itu akan datang di waktu yang tepat. Jangan pernah meremehkan kekuatan air mata yang jatuh di sajadah, atau bisikan harapan yang Anda ucapkan dalam sunyi malam. Karena seringkali, perubahan hati anak bukan dimulai dari diskusi atau nasihat, tapi dari doa yang tidak terlihat. Namun, selain berdoa, yang juga penting adalah memberi teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anak belajar bukan dari ceramah, tapi dari contoh hidup. Saat mereka melihat orang tuanya tetap sabar meski disakiti, tetap lembut meski dibentak, tetap peduli meski diabaikan, di sanalah hati mereka mulai luluh. Anda mungkin tidak akan langsung melihat hasilnya hari ini, tapi benih itu akan tumbuh perlahan. Anak akan mengingat, ayah ibu saya luar biasa. Mereka tidak pernah berhenti mencintai saya, meski saya bersikap buruk. Dan di momen itulah, rasa hormat akan tumbuh dari tempat yang paling dalam. Ada kisah nyata seorang ibu berusia 65 tahun, yang setiap malam mendoakan anaknya yang keras kepala. Selama 3 tahun, tidak ada perubahan. Tapi suatu malam, anaknya tiba-tiba memeluk sang ibu dan berkata, "Aku malu, Bu. Aku sering menyakiti ibu. Tapi ibu tetap sabar. Aku ingin jadi anak yang lebih baik." Ibu itu hanya tersenyum, air matanya jatuh, dan ia tahu cinta tak pernah sia-sia. Maka, jangan menyerah. Meski usia bertambah, hati Anda tetap kuat. Cinta Anda masih mampu mengubah anak Anda. Doakan mereka, dan teruslah jadi contoh yang layak mereka teladani. Setiap orang tua, pasti pernah merasa lelah, merasa tak dihargai, merasa ditinggalkan. Tapi percayalah, tidak ada cinta yang lebih kuat dari cinta orang tua. Dan tidak ada hati yang benar-benar tertutup selama kita masih bersedia menyentuhnya dengan kasih, kesabaran, dan ketulusan. Jika hari ini anak Anda terasa jauh, jangan putus asa. Karena dengan langkah kecil yang Anda ambil hari ini, besok bisa jadi hari di mana mereka kembali menghormati, memeluk, dan mencintai Anda seperti dulu. Teruslah jadi cahaya di rumah Anda, karena cinta Anda adalah pelita yang tak pernah padam.